ila hadirin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini gerakan surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu maknanya sapi. Jadi waktu zaman semono ada kehebatan sapi yang keluar dari gunung batu. Jadi sapi orang-orang itu dari gunung batu. Makanya ini surat Al-Baqarah panjang ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang diisut berdasarkan Allah, sifat Allah Ar-Rahman, kamalas aksi dalam dunia akhirat, Ar-Rahim, kamalas aksi dalam akhirat. Alif lam mim, Allahu a'lam bi muradih. Alif lam mim ini banyak yang tidak mengerti artinya, tapi ada salah satu ulama yang mengatakan wal alifu Allah, lam Jibril, mim Muhammad. Jadi yang namanya alif lam mim itu alifnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad. Berarti Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril dan diberikan kepada Nabi Muhammad. Jadi singkatannya alif lam mim, alif Allah, lam Jibril, mim Muhammad. Alif lam mim. Makanya Al-Quran diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril dan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya ayat selanjutnya dzalikal kitabu. Jadi yang dimaksud alif lam mim adalah dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalika utai mukon alif lam mim hadhihi kitab atau dzalikal kitabu utai mukon kitab la raiba fihi, itu tidak dilakukan lagi. Yang namanya Al-Quran itu tidak diragukan lagi. Karena apa Al-Quran tidak diragukan lagi? Karena uripe menungso itu ada di dalam Al-Quran. Kita kabeh uripe kudu kanggo Al-Quran. Kita kabeh uripe kudu pegangan Al-Quran. Sebab napa? Hukum-hukum yang ada di duniawi itu pakai hukum di dalam Al-Quran. Wong sing nggo Al-Quran iku cuma Kanjeng Nabi. Wong sing paham tentang Al-Quran iku cuma Kanjeng Nabi. Wong sing paham ngerti artine Quran cuma Kanjeng Nabi. Nek kita kabeh iku melu-melu manut-manut saja makmum kalih Kanjeng Nabi. Nah Kanjeng Nabi ora nono ya makmume kalau tabiin. Tabiin ora nono, tabiin tabiin. Tabiin tabiin ora nono berarti ya para iki makane para ulama. Nah, ulama lah yang mengerti tentang arti Al-Quran. Tapi kita tetap pakai tafsir. Karena apa? Kalau tidak tafsir, karena yang namanya makna Al-Quran itu berbeda pendapat. Makanya dengan adanya perbedaan pendapat, maka kita harus diperbandingkan. Makanya siapa orangnya yang mengartikan makna Al-Quran dengan sendirinya, maka bersiap-siaplah untuk bertempat di neraka. Nah, itu makanya Al-Quran tidak boleh diartikan dengan sendirinya, tapi harus pakai kitab. Kenapa? Pakai kitab. Mengartikan Al-Quran dan sendirinya, bersiap-siaplah tempatnya di neraka. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alkitab yang dimaksud Alkitab di sini adalah Al-Quran, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk kanggo wong sing takwa. Maksudnya apa ini? Kalau sudah ada Al-Muttaqin, kenapa dikasih hudan? Kenapa? Maknanya apa? Maknanya Al-Quran itu sebagai apa? Sebagai penentang, sebagai penambah iman.
Dia siaran mutakin ya memang wong iman, tapi nek wong iman kok orang gelem maca Quran, orang gelem mempelajari Al-Quran percuma, berarti tidak pakai pedoman. Ibaratnya sampean dua kendaraan tapi turun dua SIM, berarti ibarat kita niku dua kendaraan dan dua SIM, makanya kita urip nang dunya kudu dua SIM. Nah, surat izin mengabdi kepada Allah itu pakai Al-Quran. Hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Siapakah yang dinamakan muttaqin? Alladzina iku wong akeh yu'minuna kang padha iman sapa alladzina wong sing padha iman. Yu'minuna iku pakai fil mudhari. Makna fil mudhari itu tajaddudul istimrar. Yang namanya fil mudhari itu tajaddudul istimrar berarti imannya terus menerus. Sebabnya apa? Imane manusa niku kadang turun, kadang naik. Berarti kayak suhu udara, kadang panas, kadang adem. Lagi panas ya berarti yo trawene sergap, sembayange sergap, wiridane sergap, puasane sergap. Tapi nek lagi suhune turun yo trawe ora, iyeng sembayang ora, iyeng wiridan ora, iyeng poso yo ora. Iki makanya yang namanya yu'minuna pakai fil mudhari adalah tajaddudul istimrar. Artinya apa tajaddudul istimrar? Tajaddudul istimrar adalah continue berarti imannya harus istiqomah. Yu'minuna, jadi yu'minuna pakai fil mudhari. Fil mudhari itu kalau dalam bahasa nahwu sharaf punya faedah tajaddudul istimrar, terus menerus. Mudah-mudahan kita punya iman terus menerus. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Iman karo bil ghaib. Bil ghaib ini maknanya apa? Maknanya ibadah karo barang sing ora katon, kaya sampe sembahyang ya ora katon ganjarane, swarga ya ora katon wujude swarga. Neraka katon apa mboten? Neraka katon mboten. Tapi kita hanya merasakan nek duwite akeh, dunyane akeh, itu ibaratnya swarga. Duwite ora ono, berasa ora ono, iya berarti neraka. Itu hanya perasaan saja, perasaan duniawi. Jadi kita itu alladzina yu'minuna bil ghaibi, kudu percaya karo barang gaib, barang sing boten ketinggalan. Iku apa swarga karo neraka. Nah itu kita ibaratkan saja nek duwite akeh swarga, nek ora ada duit neraka. Biasanya kayak gue. Nah itu makanya alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu pokok. Kita itu iman ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Caranya bagaimana? Caranya kudu beriman. Caranya beriman wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa yuqimunas sholat, wong sing percaya karo barang gaib, wong sing percaya karo swarga, wong sing wedi karo neraka kudune yuqimunas sholat, lakoni sholat. Bagaimana kita ngomong saya itu percaya dengan adanya surga, saya itu takut dengan adanya neraka, tapi sembahyang nggak mau, itu mustahil. Itu apa? Berarti omdo apa omdo itu? Omong doa. Jadi kita itu harus mengerti alladzina yu'minuna bil ghaibi. Karena apa? Setelah lafal alladzina yu'minuna bil ghaibi ada kata-kata wa yuqimunus shalah dengan syarat, yaitu dengan syarat melakukan sembahyang. Jadi nek sampai iman yang kudu dalam sholat. Nah sampai percuma mengatakan iman tapi sembahyang orang bulan lagi. Wa yuqimunas sholata, wong nek dalam sembahyang. Wa yuqimunas sholata, sembahyang sing tenanan, sembahyang sing kontinu, sembahyang sing istiqomah, sembahyang sing mantep, sembahyang sing tanpa pudar. Insyaallah wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma bakal Gusti Allah memberikan rezeki kalau sampean, bakal Gusti Allah weneh duit akeh, weneh dunya akeh, sembahyang sing tenan. Nek wis weneh duit akeh, wa mimma dan iku salah saking barang rusakna kang rezeki sore isun kajar Gusti Allah. Puting alladzina yu'minuna yunfikuna, padha memberikan nafkah alias padha sedekah. Berarti apa? Wong sing sembahyang sedekah insyaallah dijamin duite akeh.
dinyone bandane cuma kadang sembahyang ya cok bolong cok ora cok iyeng cok ora apa manis itu dulu sama subuh niku ada kiai yang mengatakan barang siapa yang sholat subuh berjamaah minimal 40 kali insya Allah dijamin sugih lah berapa 40 seminggu dari cok liren ya seminggu cok liren dengan catatan seminggu istiqomah batung ya istiqomah itu berarti orang liren jangan sampai cok layas bisa ya akhirnya kayak gue jadi jamaah subuh selama 40 hari berturut-turut insya Allah niku tidak bisa sugi hati sugi iman sugi dunya sugi bodoh jebole sampai sembahyang subuh kawanan ya orang sugi ya berat sembahyang subuh kawanan apa mana orang jamaah wis angel jadi hakikatnya sugi adalah sugi hati ya sugi hati itu tidak mengharapkan dari orang lain itu kaya hati jadi kita jangan mengharapkan dari orang lain tapi diweni orang nolak ya berbahaya orang mengharapkan dia mau lihat dia orang nolak ya ngapusi jadi kalau bisa itu kaya hati nanti wa mimma razaqnahum yunfikun iki pokok urang dunia itu pokoknya sayuqimuna shalah nek wis sayuqimuna shalah insyaallah wa mimma razaqnahum yunfikun ini makna apa? Yuqimuna shalah itu maknanya hablum minallah. Nek sampeyan sudah yuqimuna shalah hablum minallah, insyaallah wa mimma razaqnahum yunfikun bisa hablum minan nas. Jadi ada hubungan karo Gusti Allah, ada hubungan dengan manusia. Hubungan karo Gusti Allah adalah salat. Hubungan karo manusia adalah memberikan sedekah, memberikan zakat, memberikan hadiah, memberikan pemberian. Itu namanya hubungan hablum minan nas. Makanya di sini ayatnya selalu bergandengan. Kalau sampai bisa yuqimuna shalah, insyaallah sampai bisa mimma razaqnahum yunfikun. Makanya ada ayat yang lain aqimus shalah ya wa yutuz zakat. Nah, sampai dalam sholat itu bisa memberikan zakat. Ini makna apa? Maknanya wong manusa niku nek hablum minallah hablum minallah insyaallah bisa hablum minan nas. Niku ya harus niku. Tapi nek hablum minallah toh belum tentu hablum nas. Makanya akhirat dahulukan yaitu dengan cara sholat wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul ulaika utawi mongkon sing bisa lakoni salat sing bisa lakoni sedekah sing memberikan infak yang memberikan zakat yaitu siapa? Itu bisa kok berarti orang-orang yang bisa memberikan dapat hidayah wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika ala hudan mir rabbihim atas petunjuknya wa ulaika humul muflihun itu berarti orang-orang yang bisa melaksanakan sholat dan memberikan zakat maka termasuk orang yang muflihun bejo bahagia. Makanya ada ayat di dalam surat Al-Amma qad aflahal mu'minuna alladzina hum an sholatihim khashi'un bejo. Makanya wong sing bejo itu atau apa? Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasholat zakat. Makanya kita di dalam bulan puasa agar bisa memberikan zakat fitrahnya, zakat malnya kepada yang bersangkutan. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan rezeki. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini ayat menunjukkan bahwa kita harus bisa hablum minallah dan bisa hablum minan nas. Kalau sudah bisa hablum minallah dan hablum minan nas, itu berarti kita termasuk orang yang sukses semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan enggak? Ini ada pertanyaan. Ada, kalau enggak gimana? Musri monggo. Ya, pertanyaan. Wudu terus dari kamar kecil itu ada saya
Itu airnya kan bukan dari pola, airnya mengalir dari lain, maka bagaimana hukumnya? Ya yang penting kalau wudhu itu di situ ada jamban itu makruh kalau WC-nya harus keluar dari WC walaupun ada air yang mengalir sebab temunya wayukrohu ya di dalam kamar WC atau kamar takus ya, walaupun ada air yang mengalir kalau bisa keluar dari kamar WC makanya di sini di pondok sisa WC berarti aku harus keluar makanya di luar di pondok ada keran-keran yang saya sediakan untuk wudhu kecuali darurat ya darurat hujan besar dan itu tidak apa-apa tapi nek niku berarti harus di jalan ya. Kalau ada WC-nya tetap makruh harus keluar ya. Makruh itu menjadikan nanti sholatnya was-was sholatnya kelalen pimpiro yo ini sembahyang apa ya sembahyang apa nah itu jadi indikasi daripada makruh nanti berakibat ke sholatnya nggak khusyuk indikasinya begitu indikasinya sembahyang pimpiro yo mau sholli aku mau cokora yo kayak ya khalifat kula apa khalifat robi gitu kan lagi indikasinya kayak gue ini selawatan kan dia ini berarti rokaat terawih berapa wis piro ki makanya kadang lu ada kelalen sok oh berarti mau wudhunya nah WC kayak gue jadi bisa dimaklumkan itu ada indikasi nantinya sembahyangnya orang khusyuk habis itu monggo apa nih masih ada waktu 4 menit Terus nggih nek sholat enten sing enten mriki enten sing mriki niku nek sing enten ringan Singiringan sama mending ora sekelan rai ora. Allahu Akbar. Nek sekelan baca udah kayak maneh ning. Jadi sebenarnya dalam takbiratul ihram itu tangannya disunahkan nyekel hati, nyekel dodo. Jadi ada yang nyekel hati niku baina surah antara tengah-tengah itu tapi sore petil-petil susu. Nah niku berarti memiliki tapi harus senang kene ya senang-senang simpannya sedekah daripada orang ya Allahu Akbar yang biar tangan terus sono dan apa lah simpannya udah sekolah sawu dhewe lah jadi Allahu Akbar kan itu samping itu tidak apa-apa ya. Makanya itu perbedaan pendapat itu merupakan rahmat ya merupakan kenikmatan dan keindahan kita laksanakan saja yang penting tidak lepas dari syariat itu nggak apa-apa ya. Sampai yakin tentu di cekelannya ya sampai lagi takbir Allahu Akbar cekelannya batuk lagi sih orang jadi ya Allahu Akbar batuk ini jadi utang ya berdasarkan tentang masalah zakat mal itu misalkan kados Pak Supar utawi kula umpami nggih gadah buya gadah mobil motor duit teng bank niku termasuk di zakat mal kan ngoten niku. Zakat mal itu yang masih berjalan, uang yang berjalan. Ya ada berapa, totalitas ada berapa, baru kita dikasih. Contoh seperti jadi ya kayak emas juga bisa berjalan karena ada regone. Berarti umat yang juga ada regone. Beda kalau harga yang tidak ada regone itu. Jadi dia disakatkan. Berarti kalau zakat mal berapa persen? 2,5%. Berarti sedangkan dalam 1 tahun punya uang 1 miliar berarti berapa? 2,5 juta. Kalau saya irit ya. Iya, berarti sedangkan dalam setahun duit globalisasi, duit harga tanah atau harga rumah mobil senilai 100 juta ya minimal berarti berapa? 250. Nah itu yang susah ketika konvensi zakat mal kelalen atau kelalen. Kelalen apa kelalen? Berarti misalkan duit sing teng bank kan boten berjalan niku wajib di zakat mal kan. Ya sama kan ada bunganya ya, ada bunganya. Kecuali ditutang dari orang wajib ya, Bro.
Makanya ada yang dipolitisir lah sampai rumah oleh utang, mobil oleh utang, misal apa mana tuku motor oleh utang, itu malah orang wajib. Nanti katanya sugi tapi duitnya utang kabeh kayak gitu lah. Jadi maka namanya ghorim itu berarti orang yang bisa mendapatkan zakat ya ghorim. Misal bangun musola diutangke bae kok ben bisa oleh zakat kayak gini. Kenapa? Kadang-kadang perhitungan itu emas Pak, harga emas. Masih anjlok. Nah, kan berapa umpamanya 100 juta. Iya. Kan untuk membeli emas kan harus ada kriterianya berapa gram itu kan. Ya kan ada nisab ya, ada nisabnya berapa gram, minimal berapa. Semisal sampean beli emas 5 gram kan zakat ya ora. 5 gram kira jajan duitnya 5 gram paling orang juta setengah ya boten paling boten kan sampai beli emas sekilo itu lebih wajib gimana beli emas sekilo orang pernah sih beli emas sekilo sekilo botol. Nah itu baru wajib zakat ya insya Allah nanti kita bahas selanjutnya ini jamnya sudah ya. Si penting tiap pagi harus ada pertanyaan ya udah masuk itu ya. Jadi kita nanti lihat saja di channelnya ya. Mudah-mudahan barokah. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.